Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa JTV Madiun dimanapun Anda berada. Semoga pemirsa semua dalam kondisi sehat sehingga dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lancar. Pada sore ini kembali lagi bersama program Ramadan Sehat yang dipersembahkan oleh RSAU Dr. Efram Harsana Magetan. Dalam kesempatan ini, kami Dr. Bernard Erisa akan menyampaikan tema puasa bagi penderita sakit jantung dan pembuluh darah. Oke, mengenai puasa bagi penyakit jantung dan pembuluh darah. Sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai apa itu penyakit jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyakit yang terbanyak di Indonesia maupun di dunia. Di sini banyak penyakit jantung dan pembuluh darah di dunia. Kemudian, apa saja keluhan-keluhan yang dialami oleh beberapa orang penderita sakit jantung dan pembuluh darah? Biasanya yang dialami adalah pertama, nyeri dada, kemudian sesak pada saat aktivitas maupun pada saat istirahat. Kemudian yang ketiga, adanya pembekakan pada kedua tungkai. Kemudian apa saja sih penyebabnya? Penyebab dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Biasanya penyebabnya adalah diabetes mellitus atau tingginya kadar gula dalam darah. Kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian obesitas, berat badan yang berlebih, kemudian ada faktor merokok. Hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah merupakan faktor-faktor yang dapat dimodifikasi. Kemudian faktor yang tidak dapat dimodifikasi itu contohnya adalah faktor usia, kemudian faktor jenis kelamin dan keturunan. Berikut merupakan penyebab-penyebab yang menyebabkan sakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian kita akan membahas mengenai puasa bagi penyakit sakit jantung dan pembuluh darah. Pada bulan Maret sampai April ini, mayoritas masyarakat Indonesia menjalani ibadah puasa. Lalu, apa saja sih manfaatnya bagi penderita sakit jantung dan pembuluh darah bagi yang berpuasa? Manfaatnya itu cukup banyak. Yang pertama, bagi penderita sakit jantung dan pembuluh darah, kita dapat mengontrol kadar gula dalam darah karena kita dapat memonitor pola makan dan asupan makanan yang kita terima. Kita pertama dengan berbuka puasa, kemudian pada saat sahur itu kita bisa mengontrol konsumsi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga kadar gula darah dapat terkontrol. Kemudian kita bisa dapat mengontrol berat badan sehingga faktor obesitas bisa dapat dicegah. Kemudian kita dapat membatasi konsumsi garam gitu ya sehingga hipertensi itu dapat dicegah gitu. Kemudian pada saat berpuasa kita pun juga harus perlu memperhatikan faktor-faktor mengenai pembatasan konsumsi makanan kita. Jadi tidak sembarangan juga tetapan makannya. Jadi kita perlu membatasi konsumsi gula, kemudian konsumsi garam dan konsumsi karbohidrat sehingga dari tiga aspek itu bisa dapat terkontrol sehingga penyebab dari penyakit jantung dan pembuluh darah bisa teratasi karena tadi konsumsi dari DM, kemudian penyakit hipertensi, kemudian obesitas itu dapat dicegah. Kemudian banyak penderita sakit jantung itu mengkonsumsi obat-obatan rutin. Itu contohnya obat-obatan pengencer darah, di mana obat-obat pengencer darah itu memiliki efek samping berupa iritasi pada lambung sehingga perlu kita konsulkan juga ke dokter spesialis jantung apakah perlu dikonsumsi atau dosisnya yang dibagi. Kemudian ada juga obat diuretik atau efek sampingnya adalah sehingga orang tersebut menjadi sering buang air kecil. Nah, itu kan mengakibatkan dehidrasi atau apabila saat puasa itu bisa mengakibatkan dehidrasi atau kekurangan cairan. Tuh. Ada lebih baiknya sebelum berpuasa para penderita sakit jantung maupun pembuluh darah itu bisa konsultasi dulu ke dokter sebelum menjalani puasa.
Lalu untuk olahraga itu juga penting untuk penderita sakit jantung, di mana pada saat puasa olahraga itu harus diperhatikan. Cukup 20 menit saja olahraga ringan seperti jogging maupun bersepeda. Kemudian waktunya kapan? Biasanya waktunya bisa saat sebelum berbuka puasa. Nah, itu selama sekitar 20 menit. Itu cukup, gitu aja. Tidak semua penderita sakit jantung maupun pembuluh darah itu dapat berpuasa. Contohnya adalah orang yang rutin kontrol ke dokter spesialis jantung dan sudah konsumsi obat-obat rutin, itu tetap mengalami keluhan-keluhan yang ada seperti keluhan nyeri dada ataupun keluhan bengkak ataupun sesak pada saat aktivitas. Nah, itu harus perlu dikonsultasikan apakah boleh berpuasa ataupun tidak. Itu. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini, banyak sekali manfaat berpuasa bagi orang dengan penderita sakit jantung maupun pembuluh darah. Banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil, tapi kita harus perlu konsultasikan dulu sebelumnya ke dokter spesialis jantung agar dapat memonitor kesehatan Anda sekalian. Demikian sedikit informasi atau tips seputar dunia kesehatan kali ini. Semoga pemirsa di rumah dapat mengambil hikmah dan manfaat. Terima kasih, salam sehat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.